Belakangan ini, kebijakan mengenai salah satu produk penyumbang defisit terbesar di Indonesia telah tersorot kembali. Per 1 Februari 2021, cukai hasil tembakau atau CHT akan mengalami kenaikan rata-rata menjadi 12,5%. Artinya, harga rokok itu sendiri pada tahun depan juga akan lebih mahal sebab affordability index yang tadinya 12,2% jadi 13,7%, bahkan bisa sampai 14%. Kebijakan ini merupakan hasil dalam pertimbangan pemerintah mengapa rokok ini harus mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa ada beberapa alasan yang mendukung perlunya kebijakan ini, dari sisi kesehatan maupun ke sisi petani tembakaunya. Aspek kesehatan merupakan salah satu pertimbangan terbesar dalam kenaikan cukai hasil tembakau pada tahun 2021. Adanya kebijakan ini mendukung rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJM) mengenai penurunan prevalensi merokok anak usia 10-18 tahun pada tahun 2024 menjadi 8,7%. Pemerintah menetapkan untuk menaikkan segmen sigaret putih mesin (SPM) serta segmen sigaret kretek mesin golongan 1, 2A, dan 2B. Sementara itu, segmen sigaret kretek tangan tidak mengalami kenaikan tarif dikarenakan memiliki unsur tenaga kerja terbesar dalam industri rokok. Pemerintah juga mendorong para petani untuk melakukan ekspor tembakau dalam rangka substitusi kenaikan cukai rokok. Setelah diratakan, kenaikan cukai hasil tembakau pada tahun 2021 sebesar 12,5%. Ekonom Indef Eni Srihartati mengatakan rencana kenaikan CHT tidak memiliki argumentasi yang kuat karena melanggar formula kenaikan harga komoditas. Ketidaksesuaian terjadi karena rencana kenaikan tarif CHT muncul di tengah deflasi dan negatifnya pertumbuhan ekonomi. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang nyata terhadap daya beli dan pendapatan masyarakat. Rencana kenaikan tarif cukai akan berimplikasi besar pada kerugian banyak pihak, baik konsumen, industri, petani, dan negara secara ekonomi maupun kesehatan. Dampak yang mungkin timbul akibat kenaikan tarif cukai, yang pertama, potensi gempuran rokok ilegal sebagai konsekuensi yang nyata. Kedua, mengganggu ekosistem industri hasil tembakau karena yang dirugikan dari hulu sampai hilir. Dan yang ketiga, efektivitas cukai sebagai instrumen pengendalian konsumsi rokok juga tidak akan optimal. Selain memiliki dampak-dampak tersebut, kebijakan kenaikan CHT juga memiliki dampak-dampak positif. Yang pertama, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kenaikan CHT juga akan mengurangi peredaran rokok ilegal. Sebab dengan kenaikan cukai ini, maka insentif untuk membuat rokok ilegal juga akan semakin mahal. Yang kedua, dari sisi penerimaan negara, kenaikan CHT juga akan untuk mengamankan pendapatan negara. Kesimpulannya, rencana kebijakan kenaikan rata-rata CHT menjadi 12,5% yang berujung pada kenaikan harga rokok merupakan hasil pertimbangan pemerintah terhadap urgensi dari kebijakan ini dari sisi petani dan juga dari sisi kesehatan. Melihat kondisi negara Indonesia yang dinamis, kebijakan ini dinilai selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif sehingga mengundang pro dan kontra berbagai pihak terhadap implikasi dari kebijakan tersebut.